Tubuh seorang wanita seringkali mengungkapkan sesuatu dengan lebih jujur dibandingkan kata-kata. Sementara banyak pria hanya terpaku pada ucapan verbal, pria yang bijaksana mampu membaca apa yang sebenarnya dikomunikasikan melalui isyarat tubuh. Kata-kata dapat dimanipulasi, dibalut dalam kesopanan atau formalitas. Namun, bahasa tubuh yang langsung terhubung dengan mekanisme biologis dan sistem saraf manusia lebih sering mencerminkan realitas mendalam. Biologi tidak berbohong. Hasrat yang muncul secara alami terungkap melalui perubahan mikroekspresi, postur tubuh yang refleksif, bahkan respons fisiologis kecil yang kerap terjadi tanpa disadari. Semua itu menjadi cerminan naluri purba, dorongan yang telah tertanam jauh sebelum peradaban manusia ada, dorongan yang melekat dalam perjalanan evolusi. Tapi di sini pula letak kebijaksanaan yang harus diperhatikan. Membaca isyarat tubuh bukan sekadar trik untuk menebak hasrat seksual tersembunyi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berlangganan channel Tuto Stoik agar tidak ketinggalan informasi stoicisme menarik lainnya. Filosofi Stoik memberikan pelajaran penting bahwa terdapat perbedaan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang di luar kendali kita. Isyarat tubuh, hasrat, dan dorongan biologis orang lain berada sepenuhnya di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa atau mengarahkan kemana gairah mereka mengalir. Satu-satunya tindakan bijak adalah mengamati tanpa ilusi, tanpa ekspektasi palsu, dan tanpa keterikatan berlebihan. Sikap ini membantu kita menjauh dari kekecewaan yang sering muncul akibat tebakan yang keliru. Banyak pria salah menafsirkan keramahan atau gestur baik hati seorang wanita sebagai tanda ketertarikan seksual. Prinsip stoicisme menyarankan agar kita mengambil jarak sejenak sebelum bereaksi, memeriksa persepsi dengan hati-hati, dan memastikan bahwa apa yang ditangkap memang sesuai kenyataan. Sama seperti di kehidupan sehari-hari, tidak semua yang terlihat adalah apa adanya. Bahasa tubuh yang muncul dari sopan santun sosial sangat berbeda dengan bahasa tubuh yang dipicu oleh hasrat sejati. Membedakan keduanya membutuhkan ketenangan pikiran, kontrol emosi, dan kemampuan untuk mengevaluasi tanpa tergesa-gesa atau ego yang mendominasi. Saat seorang wanita merasa tertarik secara seksual, tubuhnya merespons secara otomatis melalui sistem saraf simpatik. Detak jantung meningkat, pupil mata melebar, aliran darah menuju area tertentu, serta pelepasan hormon yang memperkuat sensasi. Beberapa pria melihat ini sebagai lampu hijau, tetapi stoicisme mengingatkan bahwa tanda-tanda tersebut bukan untuk dimiliki ataupun diklaim. Mereka hanyalah respons biologis, seperti awan yang bergerak di langit, atau ombak yang datang silih berganti. Kita boleh mengamati dan memahami isyarat ini, tetapi tanpa ada hak untuk menjadikannya milik kita. Lebih dalam lagi, filosof Stoik berbicara tentang hidup dengan keutamaan, bukan sekadar mengejar kesenangan atau nafsu. Seorang pria yang hanya fokus pada sinyal biologis lalu menafsirkannya sebagai undangan untuk memenuhi hasrat pribadi, kehilangan peluang untuk menumbuhkan kebijaksanaannya. Namun, apabila ia menggunakan pemahaman tersebut untuk melatih kesadaran, melihat cara kerja alam, dan bagaimana tubuh manusia memberi sinyal sesuai evolusinya, maka ia akan berkembang menjadi pribadi lebih bijak. Ia belajar bahwa tubuh tidak pernah berdusta, tetapi juga memahami bahwa memanfaatkan kebenaran itu bukan tugasnya. Memahami bahasa tubuh seorang wanita memang memberikan keuntungan dalam membedakan apakah ia sekadar ramah atau benar-benar tertarik. Tapi kebijaksanaan sejati terletak pada bagaimana kita mengamati, memahami dan menghormati, tanpa merasa berhak atas apapun yang ia tunjukkan. Keuntungan sejati seseorang tidak terletak semata-mata pada kemampuan menangkap peluang, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang, bijaksana, dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur. Kekuatan sebenarnya seorang pria bukan hanya terletak pada kemampuannya membaca tanda-tanda di sekitarnya, tetapi pada kebijaksanaannya dalam bersikap dengan hormat dan kesadaran penuh. Kemampuan menjaga kendali atas diri sendiri, serta menahan dorongan impulsif, adalah suatu bentuk kekuatan yang luhur. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, seseorang tidak benar-benar bebas jika ia masih menjadi budak nafsunya. Maka dari itu, memahami isyarat tubuh seorang wanita tidak boleh berhenti pada makna biologis semata. Itu hanyalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah refleksi, yakni bagaimana kita, sebagai pria, memilih untuk merespons dan bertindak. Apakah kita akan membiarkan diri terbawa oleh dorongan sesaat, ataukah kita akan memanfaatkan pemahaman itu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dengan kesadaran penuh, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan.
Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan kemampuan menaklukkan diri sendiri. Memahami dasar biologis dari ketertarikan bukan sekadar soal teknis, tetapi sebuah jalan untuk membaca realitas dengan jernih, agar kita tidak tersesat oleh ilusi atau kesalahpahaman. Pria yang bijaksana tidak hanya ingin mengerti kapan seorang wanita menunjukkan rasa tertarik, tetapi juga bagaimana ia dapat tetap tenang dan menjaga kedaulatan dirinya saat menafsirkan tanda-tanda tersebut. Stoicisme dengan bijak mengingatkan bahwa penderitaan manusia seringkali berasal bukan dari realitas itu sendiri, melainkan dari cara keliru kita menilai kenyataan. Dengan memahami sinyal biologis, seseorang dapat mencegah diri dari dua ekstrim. Pertama, terjebak dalam ekspektasi palsu, di mana kebaikan hati, samah tafsir sebagai minat romantis, dan kedua, terlewatkan ketertarikan tulus yang sebenarnya. Tubuh wanita memiliki cara alami untuk mengungkapkan minat seksual. Tanda-tanda ini sulit dipalsukan. Mata misalnya, menjadi jendela yang paling jujur terhadap hasrat karena terhubung langsung dengan sistem saraf otonom yang berfungsi di luar kendali sadar. Ketika seorang wanita mengalami hasrat yang tulus, pupil matanya melebar bukan karena cahaya, melainkan akibat aktivasi sistem saraf simpatiknya. Ini merupakan respons biologis murni yang tidak tunduk pada kehendak sadar. Namun, pria yang menghayati nilai-nilai stoicisme tidak terburu-buru dalam menafsirkan satu tanda sebagai kebenaran absolut. Ia memadukan pengamatan dari berbagai aspek dengan sikap tenang dan dengan keyakinan bahwa hasil akhirnya bukan sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Lebih dalam lagi, dari sekedar dilatasi pupil, pola kontak mata juga bisa mengungkap lebih dalam tentang hasrat yang tulus. Wanita yang tertarik mungkin menahan tatapan lebih lama dari yang biasanya terlihat alami dalam interaksi sosial biasa, seringkali disertai dengan tatapan berulang ke mata Anda, seolah-olah ada daya tarik tak kuasa untuk dilawan. Peneliti menyebut fenomena ini sebagai tatapan kamar tidur, yakni kombinasi pupil yang melebar, kelopak mata sedikit menurun, dan ekspresi lembut yang memancarkan energi seksual. Namun filsafat stoik memberi kita pegangan. Jangan membiarkan diri tenggelam atau menjadi budak daya tarik itu. Pria stoik tidak kehilangan dirinya hanya karena pesona seseorang yang terpancar melalui pandangan mata. Selain tatapan mata, perhatian yang berulang pada area bibir Anda juga bisa menjadi tanda lain ketertarikan. Tatapan ke bibir seringkali mencerminkan pikiran tentang ciuman atau keintiman fisik yang mungkin muncul secara spontan ataupun tidak disadari. Meski jelas dalam kerangka biologis, tanda-tanda semacam ini tetap harus dilihat melalui lensa kebijaksanaan stoikisme, bahwasanya pengendalian diri adalah kunci utama dalam menjalani hidup yang bermartabat. Itu adalah gambaran dari impuls alami, bukan jaminan atau kepastian akan sesuatu. Epictetus pernah mengingatkan agar kita tidak membiarkan diri terombang-ambing oleh hal-hal di luar kendali kita. Sinyal biologis wanita, sejelas apapun, tetap berada di luar jangkauan kontrol kita. Kita hanya bisa mengamati, memahami, dan mengambil sikap yang paling bijak. Perbedaan mendalam antara kontak mata sosial dan kontak mata seksual terletak pada energi yang terkandung di dalamnya. Kontak mata sosial berfungsi sebagai alat komunikasi, sementara kontak mata penuh hasrat menciptakan aliran energi yang berpotensi membangkitkan ketegangan emosi di antara dua jiwa. Namun, inilah ujian sejati bagi seorang pria yang ingin hidup dengan kebijaksanaan. Apakah ia akan membiarkan dirinya larut dalam arus tersebut, atau tetap berdiri teguh sebagai penguasa atas dirinya sendiri? Seorang penganut stoikisme mengakui keindahan momen tersebut, merasakan energi tanpa terperangkap olehnya. Ia memahami bahwa tanda-tanda biologis adalah bagian dari hukum alam, sama seperti pergantian musim. Dengan sikap penuh kesadaran, ia dapat menikmati momen itu tanpa kehilangan kebebasannya akibat godaan nafsu. Pada akhirnya, memahami bahasa tubuh wanita bukanlah tentang mendominasi atau meraih kekuasaan atas mereka, melainkan tentang mengendalikan diri. Seorang pria yang benar-benar kuat bukanlah dia yang mampu membaca semua sinyal hasrat, melainkan dia yang tetap tenang, bijak, dan tak tergoyahkan meskipun berada di bawah pengaruh daya tarik yang begitu kuat. Sebagaimana ajaran Marcus Aurelius, seseorang yang menguasai dirinya sendiri memiliki kekuatan lebih besar daripada dia yang menguasai sebuah kerajaan.
Ketertarikan seksual memang seringkali sulit disembunyikan. Tubuh seorang wanita bisa mengungkap lewat postur dan gestur apa yang tak mampu diutarakan oleh kata-kata. Orientasi tubuh menjadi indikator paling jujur terhadap ketertarikan seseorang. Wanita yang merasa tertarik biasanya akan secara naluriah mengarahkan torso, pinggul, dan kakinya ke arah Anda, bahkan dalam situasi sosial kelompok di mana hal itu sebetulnya tidak diperlukan. Ia mungkin meluruskan punggung, mengangkat dada, atau menata bahunya ke belakang, gerakan yang mencerminkan upaya bawah sadar untuk tampil lebih percaya diri. Perubahan ini tidak dirancang sebagai strategi, melainkan respons biologis terhadap vitalitas yang meningkat serta dorongan untuk terlihat menarik. Selain itu, tubuhnya mungkin menunjukkan jarak fisik yang semakin kecil sebagai bentuk pencarian kedekatan. Ia mungkin berdiri lebih dekat atau memasuki ruang pribadi Anda tanpa alasan yang jelas. Bahkan posisinya terhadap pintu keluar dapat memberikan petunjuk. Wanita yang sungguh tertarik cenderung tidak menempatkan dirinya di posisi defensif atau seolah siap pergi kapan saja. Sebaliknya, ia akan memilih posisi tubuh yang memfasilitasi kedekatan dan percakapan yang lebih intim. Namun, filsafat stoikisme mengingatkan kita untuk tidak serta-merta menerima semua tanda ini sebagai pembenaran dorongan pribadi. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan. Ada hal-hal di luar kendali kita, dan ada hal-hal dalam kendali kita. Postur tubuh wanita, jarak yang ia tetapkan, hingga cara ia menata dirinya, semuanya itu adalah bagian dari hal-hal yang di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita memahami, merespons, dan memastikan bahwa kita tetap memegang kendali atas diri sendiri, bukan membiarkan nafsu memimpin langkah kita. Pria yang bijaksana tidak menjadi budak dari tanda-tanda ini, melainkan melihatnya sebagaimana adanya, manifestasi alami dari dorongan biologis, bukan undangan mutlak. Meski jelas dalam kerangka biologis, tanda-tanda semacam ini tetap harus dilihat melalui lensa kebijaksanaan stoikisme, bahwasanya pengendalian diri adalah kunci utama dalam menjalani hidup yang bermartabat. Itu adalah gambaran dari impuls alami, bukan jaminan atau kepastian akan sesuatu. Epictetus pernah mengingatkan agar kita tidak membiarkan diri terombang-ambing oleh hal-hal di luar kendali kita. Sinyal biologis wanita, sejelas apapun, tetap berada di luar jangkauan kontrol kita. Kita hanya bisa mengamati, memahami, dan mengambil sikap yang paling bijak. Perbedaan mendalam antara kontak mata sosial dan kontak mata seksual terletak pada energi yang terkandung di dalamnya. Kontak mata sosial berfungsi sebagai alat komunikasi, sementara kontak mata penuh hasrat menciptakan aliran energi yang berpotensi membangkitkan ketegangan emosi di antara dua jiwa. Namun, inilah ujian sejati bagi seorang pria yang ingin hidup dengan kebijaksanaan. Apakah ia akan membiarkan dirinya larut dalam arus tersebut, atau tetap berdiri teguh sebagai penguasa atas dirinya sendiri? Seorang penganut stoikisme mengakui keindahan momen tersebut, merasakan energi tanpa terperangkap olehnya. Ia memahami bahwa tanda-tanda biologis adalah bagian dari hukum alam, sama seperti pergantian musim. Dengan sikap penuh kesadaran, ia dapat menikmati momen itu tanpa kehilangan kebebasannya akibat godaan nafsu. Pada akhirnya, memahami bahasa tubuh wanita bukanlah tentang mendominasi atau meraih kekuasaan atas mereka, melainkan tentang mengendalikan diri. Seorang pria yang benar-benar kuat bukanlah dia yang mampu membaca semua sinyal hasrat, melainkan dia yang tetap tenang, bijak, dan tak tergoyahkan meskipun berada di bawah pengaruh daya tarik yang begitu kuat. Sebagaimana ajaran Marcus Aurelius, seseorang yang menguasai dirinya sendiri memiliki kekuatan lebih besar daripada dia yang menguasai sebuah kerajaan. Ketertarikan seksual memang seringkali sulit disembunyikan. Tubuh seorang wanita bisa mengungkap lewat postur dan gestur apa yang tak mampu diutarakan oleh kata-kata. Orientasi tubuh menjadi indikator paling jujur terhadap ketertarikan seseorang. Wanita yang merasa tertarik biasanya akan secara naluriah mengarahkan torso, pinggul, dan kakinya ke arah Anda, bahkan dalam situasi sosial kelompok di mana hal itu sebetulnya tidak diperlukan. Ia mungkin meluruskan punggung, mengangkat dada, atau menata bahunya ke belakang.
gerakan yang mencerminkan upaya bawah sadar untuk tampil lebih percaya diri. Perubahan ini tidak dirancang sebagai strategi, melainkan respons biologis terhadap vitalitas yang meningkat, serta dorongan untuk terlihat menarik. Selain itu, tubuhnya mungkin menunjukkan jarak fisik yang semakin kecil sebagai bentuk pencarian kedekatan. Ia mungkin berdiri lebih dekat atau memasuki ruang pribadi Anda tanpa alasan yang jelas. Bahkan posisinya terhadap pintu keluar dapat memberikan petunjuk. Wanita yang sungguh tertarik cenderung tidak menempatkan dirinya di posisi defensif atau seolah siap pergi kapan saja. Sebaliknya, ia akan memilih posisi tubuh yang memfasilitasi kedekatan dan percakapan yang lebih intim. Namun, filsafat stoikisme mengingatkan kita untuk tidak serta-merta menerima semua tanda ini sebagai pembenaran dorongan pribadi. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan ada hal-hal di luar kendali kita dan ada hal-hal dalam kendali kita. Postur tubuh wanita, jarak yang ia ciptakan, hingga cara ia menata dirinya, semuanya itu adalah bagian dari hal-hal yang di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita memahami, merespons, dan memastikan bahwa kita tetap memegang kendali atas diri sendiri, bukan membiarkan nafsu memimpin langkah kita. Pria yang bijaksana tidak menjadi budak dari tanda-tanda ini, melainkan melihatnya sebagaimana adanya, manifestasi alami dari dorongan biologis, bukan undangan mutlak. Meski jelas dalam kerangka biologis, tanda-tanda semacam ini tetap harus dilihat melalui lensa kebijaksanaan stoikisme, bahwasanya pengendalian diri adalah kunci utama dalam menjalani hidup yang bermartabat. Itu adalah gambaran dari impuls alami, bukan jaminan atau kepastian akan sesuatu. Epictetus pernah mengingatkan agar kita tidak membiarkan diri terombang-ambing oleh hal-hal di luar kendali kita. Sinyal biologis wanita, sejelas apapun, tetap berada di luar jangkauan kontrol kita. Kita hanya bisa mengamati, memahami, dan mengambil sikap yang paling bijak. Perbedaan mendalam antara kontak mata sosial dan kontak mata seksual terletak pada energi yang terkandung di dalamnya. Kontak mata sosial berfungsi sebagai alat komunikasi, sementara kontak mata penuh hasrat menciptakan aliran energi yang berpotensi membangkitkan ketegangan emosi di antara dua jiwa. Namun inilah ujian sejati bagi seorang pria yang ingin hidup dengan kebijaksanaan. Apakah ia akan membiarkan dirinya larut dalam arus tersebut, atau tetap berdiri teguh sebagai... Ia mungkin memiringkan kepala, menyibakkan rambut ke satu sisi, atau menyentuh kulit tipis di area tersebut, zona erogen yang semakin sensitif saat gairah meningkat. Melalui pemahaman ini, pelajaran Stoik mengingatkan agar tidak tergesa-gesa dalam menafsirkan atau bereaksi terhadap sinyal-sinyal tersebut. Pemahaman mendalam akan diri sendiri serta pengendalian naluri adalah kunci bagi kedewasaan dan rasa hormat dalam setiap interaksi manusia. Kadang-kadang, seseorang memperlihatkan gerakan yang lebih dramatis, seperti membalik rambut dengan penuh rasa percaya diri, sebuah tindakan yang mungkin secara alami menarik perhatian orang lain atau bahkan menciptakan ruang intim yang menghubungkan dua individu dalam sebuah suasana yang hampir sifatnya pribadi. Namun, setiap gestur ini sebenarnya hanyalah bagian dari proses biologis yang bekerja di bawah alam sadar, bukanlah hasil dari sebuah strategi yang sengaja dirancang dengan penuh kesadaran. Seorang pemikir Stoik dengan cara pandangnya yang mendalam mampu melampaui interpretasi dangkal terhadap sinyal semacam ini. Ia menyadari bahwa tindakan seperti menyibakkan rambut atau memperlihatkan leher bukanlah sebuah pesan eksplisit yang ditujukan khusus kepada dirinya. Sebaliknya, hal-hal tersebut merupakan refleksi alami dari cara tubuh manusia berkomunikasi, sebuah mekanisme yang terjadi secara spontan tanpa perlu pengaturan sadar. Salah satu filsuf Stoik, Epictetus, pernah memberikan nasihat yang syarat makna. Janganlah berharap agar kejadian terjadi sesuai keinginanmu, tetapi terimalah setiap peristiwa sebagaimana adanya. Dengan cara ini, ketentraman dalam hidupmu akan tercapai. Prinsip ini bermakna bahwa seorang pria bijaksana tidak memaksakan penafsirannya atas perilaku seorang wanita atau menjadikannya dasar atas asumsi pribadi.
Ia memahami bahwa tubuh manusia memiliki cara komunikasinya sendiri yang halus dan ambigu. Namun ia juga mengetahui bahwa tugas utama dirinya bukanlah menyingkap makna tersembunyi, melainkan menjaga integritasnya sendiri. Keutuhan diri dicapai dengan menolak jatuh dalam hasrat impulsif atau membiarkan interpretasi liar mengambil alih. Ketika seseorang menghadapi tanda seperti suara yang lebih pelan, tawa yang lebih sering muncul, atau rambut yang terus dimainkan, penting untuk tidak menjadikan hal-hal tersebut sebagai dalih untuk memupuk keinginan semata. Kebijaksanaan sejati terletak dalam kemampuan untuk tetap tenang dan jernih dalam berpikir, menjaga kendali atas diri sendiri tanpa mendistorsi perilaku apapun menjadi sesuatu yang lebih daripada kenyataan sebenarnya. Maka pada akhirnya, Stoikisme mengingatkan bahwa kebijaksanaan tertinggi berada bukan hanya dalam membaca isyarat orang lain, tetapi dalam menguasai respons diri terhadapnya.